Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang secara khusus mengambil waktu merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Karena saya percaya firman Yesus Kristus Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup bukan karena apa kata orang, kita hidup bukan karena apa keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kita hidup karena kekuatan Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Sama-sama kita kata-kata amin. Amin saudara. Karena itu pagi hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, ayo kita baca firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga di sepanjang hari ini kita tidak berjalan dalam kegelapan, karena firman yang menerangi setiap langkah kita. Dan kalau firman yang menerangi setiap langkah kita, maka kita diarahkannya ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan, dan membuat setiap hidup kita berhasil, dan apapun yang kita kerjakan dibuat tangan Tuhan beruntung. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang merasa dirinya melalui program ini diberkati. Saya juga mengajak umat Tuhan, ayo jadi berkat. Dengan membagikan kebenaran firman Tuhan ini, dengan membagikan renungan singkat ini, kita juga boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan lainnya. Kita bagikan di grup-grup WhatsApp, kita bagikan di sosial media kita, sehingga hidup kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mungkin saudara ada yang berkata, tapi pendeta saya malu nanti dikatakan rohani lah, rohani, solo hidup benar. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita belum sempurna. Betul, kita belum sempurna, tapi kita mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, kita belum sempurna. Kita masih injak bumi, kita masih bisa jatuh, tapi kita mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa? Jadilah saksi. Berbahagialah orang yang menjadi saksi, sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dalam kelemahan kita bisa menjadi berkat. Dalam kekurangan, keterbatasan kita bisa menguatkan orang lain. Kita juga berusaha untuk disempurnakan melalui firman yang ada. Amin. Sehingga benarlah apa dikatakan Tuhan Yesus, karena firman itulah yang akan membersihkan kehidupan kita. Jadi tugas kita, bagian kita adalah bagikan berkat. Bagian kita, tugas kita adalah jadikan berkat, jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita, minimal dengan jempol kita, gitu kan. Sehingga setiap kita kali membroadcast atau membagikan renungan-renungan firman Tuhan, maka ada orang-orang yang dikuatkan. Karena saya percaya sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang juga turut menerima berkat dari orang lain, yang karena itu kita boleh merasa diberkati. Melalui program ini kita juga dikuatkan, melalui program ini kita menerima kekuatan dari Tuhan. Karena itu bagikan juga, sehingga bukan hanya kita, tapi orang-orang lain juga yang menerima turut diberkati Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sadar betul dalam kelemahan, keterbatasan kami, Tuhan yang menghibur kami. Tuhan berikan kami kekuatan. Karena itu umat yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan untuk mengambil bagian merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, maupun nantinya Tuhan mereka akan merenungkan firman Tuhan mungkin di siang hari, di sore hari, bahkan mungkin malam hari tatkala mereka sebelum beristirahat. Hamba berdoa setiap kali mereka mendengar firman Tuhan, timbul iman, dan iman itu yang menguatkan, meneguhkan setiap mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun kami untuk kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini buat setiap kita, yang saya ambil dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ya, saudara perhatikan di sana apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ayat yang ke-16 dan ayat 17 dari surat yang kedua dari Tesalonika 2 ayat 2 pasal 2 ayat 16 dan 17. Dan ia, siapa ia? Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya
menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengerti bahwa menjadi orang Kristen tidak mudah. Kenapa? Tuntutannya terlalu tinggi. Karena Alkitab jelas katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang Tuhan Yesus kehendaki anak-anaknya adalah bergerak menuju kepada kesempurnaan. Karena itu saya percaya juga ada pribadi yang selalu akan menguatkan kita. Karena di tengah-tengah kehidupan kita, selalu saya bilang begini, kita punya Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita, namun Dia juga Allah yang menyertai kita. Dan ketika Dia menyertai kita, maka satu paket saudara, Dia pun juga adalah Allah yang menghibur kita. Kenapa kita perlu penghibur? Karena seringkali kita mengalami penderitaan. Rasul Paulus jelas katakan bahwa kepadamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi kepada saudara dan saya, kita juga dikaruniakan untuk menderita bagi nama Tuhan. Wow! Mungkin sebagian kita bilang, wow, jadi orang Kristen menderita. Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi orang Kristen harus sangkal diri pikul salib. Untuk ukuran dunia, untuk bahasa manusia, itu adalah sebuah penderitaan. Iya kan? Tapi tahukah saudara, untuk urusan-urusan sorga, untuk urusan sorga, Alkitab jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Carilah pribadi Tuhan terlebih dahulu. Maka kita mengerti kekuatan itu akan dianugerahkan kepada kita. Makanya Rasul Paulus bilang kepada umat Tuhan yang ada di Tesalonika, dan juga buat setiap kita. Dia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dalam kasih karunia-Nya, Dia mengasihi kita. Dan bukan hanya Dia mengasihi kita dan menyelamatkan kita, Dia juga menghibur kita dengan penghiburan abadi. Penghiburan abadi, saudara. Itu sebabnya ya, kalau kita mau jujur saudara, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang kita alami, tapi kita nggak stres. Ada orang-orang yang stres, ada orang-orang yang sampai akhirnya meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena dia nggak menyadari ada pribadi Allah dalam hidupnya yang kita kenal dengan Roh Kudus. Rohnya sendiri Dia berikan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menghibur. Tatkala kita sedih ada penghiburan. Tatkala kita menderita ada penghiburan. Itu jaminannya. Sehingga gak perlu takut kalau kita harus menghadapi masalah. Kenapa? Karena ada penghiburan. Penghiburan itulah yang menguatkan kita. Maka selalu saya ingatkan buat setiap umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan setiap pagi mendengarkan firman Tuhan. Tatkala kita mendengarkan firman itu ada kekuatan. Tatkala kita mendengarkan dan merenungkan firman, maka di dalam firman itu juga ada penghiburan dan pengharapan yang daripada Kristus. Kita perlu firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu firman Tuhan. Amin. Dengan firman itu kita diingatkan bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, dan pribadi itulah juga yang menghibur kita tatkala ada masalah, tatkala ada pergumulan. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, harusnya ada perbedaan antara orang-orang yang datang kepada Tuhan tatkala ada masalah dengan orang-orang yang pakai kekuatannya sendiri ketika dia memiliki masalah. Alkitab jelas mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapat kekuatan yang baru. Kenapa? Karena sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah, ketika dia menantikan Tuhan, ketika dia dekat dengan Tuhan, penghiburan itu ada. Dan penghiburan itulah yang memberikan kita kemampuan. Penghiburan itu yang memberikan kita kekuatan untuk berjalan tegak di tengah-tengah badai dan masalah. Hari ini, apa yang jadi masalahmu? Hari ini apa yang jadi pergumulanmu? Saya mau pastikan kita masih punya Parakletos, Sang Penghibur, Roh Kudus itu sendiri yang ada dalam hidup saudara dan saya. Yang senantiasa menghibur kita tatkala kita susah. Yang senantiasa menghibur kita tatkala kita sedang menderita. Yang senantiasa menghibur kita karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang senantiasa memberikan penghiburan abadi buat saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap penghiburan tatkala kami susah, mengalami penderitaan, mengalami masalah, mengalami fitnahan, mengalami tekanan. Kami kuat bukan karena kekuatan kami kuat karena ada penghiburan dari Tuhan. Dan penghiburan itulah yang memberikan kami kemampuan untuk berjalan maju di tengah badai. Hamba berdoa saat ini buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin mengalami penderitaan, tekanan, penghiburan daripada Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Bapa,
Biar kasih kuasa penghiburan abadi turun atas setiap mereka. Damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Dan hari-hari hidup mereka dipenuhi dengan kasih Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jangan takut terhadap penderitaanmu. Jangan takut terhadap kesusahanmu. Karena ada Roh Kudus yang menghibur setiap kita dengan penghiburan yang abadi. Nantikan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.